Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ahdarul Akmal, biasa dipanggil Akmal. Nah, di video kali ini, kita kan kemarin sudah membahas tentang video tentang ini ya, sorry ya, variabel, terus fungsi, if, else, terus array. Nah, di sini di video kali ini partnya nggak sebentar karena cuman materi Object Oriented Programming yaitu OOP ya. Nah, materinya itu aja, satu aja. Nah, di sini aku sudah menyiapkan beberapa, ini, poin untuk pembahasan project kali ini. Nah, yang pertama adalah aku langsung bahas saja. Nah, di sini, seperti biasa adalah C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Terus yang kedua adalah segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan class and object serta attributes dan methods. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna serta metode seperti berkendara dan rem. Seperti itu. Jadi dia ada ada 4 bagian. Class, object, attributes, methods. Nah, contoh ininya logikanya itu ke dalam kehidupan nyata mobil adalah objek. Jadi mobil itu adalah objek bendanya. Terus mobil memiliki atribut. Apa sih atributnya? Warnanya yaitu merah, terus bebannya ada berat, terus serta metode ikut tambahan. Jadi rem dan mesin seperti itu. Terus atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan function yang merupakan bagian dari class seperti itu. Keduanya sering dikaitkan atau disebut dengan class member seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke materi object oriented programming ya. Nah, analogi sederhana pemrograman berorientasi object oriented adalah cara menulis program dengan berbagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data disebut atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Analoginya adalah membuat cetakan kue dan kuenya. Itu dibagi dua bagian yaitu kelas, cetakan kue, dan objek. Nah, apa sih objek itu adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan kelas. Jadi semuanya itu punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya, luarnya, atau atributnya bisa berbeda-beda. Contohnya mobil tadi. Mobil itu adalah class, tapi warnanya berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini cara menulis program dengan berbagi kode menjadi objek. Itu adalah project oriented programming. Nah, yang kedua adalah objek ini punya data variabel dan perilaku fungsi. Tujuannya OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Jadi bisa disebut dengan reusable. Contoh dalam dunia nyata, ada kelas bernama mobil, seperti blueprint or pola. Dari kelas itu bisa membuat banyak objek. Ada mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham. Jadi itu bisa ibarat ada beberapa merek. Contohnya adalah Toyota, terus Daihatsu, terus Mercedes seperti itu. Terus ini contoh umumnya, contoh globalnya ya. Terus selanjutnya adalah membuat class. Nah, di sini kalau membuat class itu adanya beberapa bagian. Yang pertama adalah my class. Ya udah itu semuanya jadi satunya. Terus apa sih atributnya? Atribut adalah public. Terus int my name atau my number ya. Itu atribut integer variable. Terus string my string seperti itu, guys. Kata kunci class digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Terus yang kedua adalah kata kunci public. Ini penentuan akses atau accessifier yang menentukan bahwa anggota atribut dan metode atau kelas dapat diakses dari luar kelas. Jadi, atribut luarnya dan beserta anak-anaknya atau tambahannya itu dapat diakses dari luar kelas, seperti itu. Di dalam kelas terdapat variabel yaitu disebut dengan integer, my num atau my number, dan variabel string and my string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma.
seperti ini. Jadi ini kelas, tapi dia ada bagian-bagiannya. Contohnya adalah ini. Ini disebut bagian atribut. Ini juga yaitu atribut. Cuman di sini adalah perbedaannya dia menggunakan int, di sini juga menggunakan string. Seperti itu. Contohnya membuat objek. Nah, di sini sudah ada contoh objek. Seperti ini. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi, sekarang kita dapat menggunakan untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas myNumber dan myString, gunakan sintaks atau titik. Gunakan sintaks titik pada objek. Ini kayak gini. Jadi kalau misal kita tidak ada sintaksnya, ya udah program nggak akan baca seperti itu. Jadi dia sudah masuk ke dalam sintaks programnya, titiknya. Beberapa objek. Nah, di sini ada beberapa objek, 1, 2. Nah, misalkan di sini kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Ini kan ada kelas nih. Nah, di sini kita nulis program. Kelasnya adalah string brand, string model. Terus integernya adalah year. Berarti ini masuknya ke dalam integer yang ini ya, my_num. Oke, ini cuman variabel. Nah, di sini mobil adalah brand, yaitu adalah BMW. Contohnya di sini. Terus kita tambahin modelnya, yaitu BMW X5. Tahun bulannya adalah 1999. Terus objek yang kedua atau kelas yang kedua. Nah, di sini kan ada dua nih. Sorry, di sini ada dua. Nah, di sini itu adalah brandnya adalah Ford. Terus yang kedua adalah Mustang atau Mustang. Ya, Mustang bukan Mustang. Mustang. Terus yang terakhir adalah ini, tahunnya 1969. Kita butuh menampilkan kalau di Python itu adalah count. Print. Kalau di C++, maksudnya adalah count. Jadi di sini ada objek. Ada objeknya apa? Tampilkan di sini. Juga tampilkan di sini. Tidak lupa /n ini. Seperti itu. Terus kita kembali. Bila program itu sudah menampilkan, dia selesai. Jangan lupa ada return. Contoh kelas methods atau kelas tambahan. Nah, di sini kelas methods adalah fungsi atau function yang dimiliki oleh kelas. Ada dua cara untuk definisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Definisi kelas dalam inside class disebut dengan inside class definition. Yang kedua, definisi kelas luar disebut dengan outside class definition. Contoh programnya seperti ini. Define a method inside the class. Dalam contoh berikut, kita definisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya dengan myMethods. Catatan, kita mengakses kode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, kalau misal kita sebutnya ada titik, ini berarti math. Jadi dia tambahan. Seperti itu. Di sini dia ada nih ya, dia ada math ya. Contohnya ada titiknya seperti ini. Di sini juga sebenarnya atributnya sama aja sebenarnya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, di sini misal kita contoh define a method outside the class. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikan kemudian, terutama kurang buka penutup dalam hal program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator solusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia ada nama fungsinya.
Math function definisi outside the class. Nah, dia akan menampilkan hello world di sini guys, seperti itu. Saja adalah parameter. Parameter kita juga bisa meneruskan nilai ke math seperti fungsi biasa. Contohnya pada program yang satu ini. Di sini ada namanya int speed, terus int car speed, parameternya ya, seperti program kemarin. Nah, di sini ini adalah untuk membuat programnya di sini. Create object of cars. Call the math with argument, seperti itu. Selanjutnya adalah constructors, di mana constructor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructors, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti dengan tanda kurung seperti ini. Ini namanya constructor. Tadi kan ini adalah the class, jadi yang paling utamanya seperti bentuk mobil atau apalah. Terus kalau yang bawahnya adalah akses, dia aksesnya. Terus yang ketiga adalah my class, seperti itu. Dia akunnya juga hello world, sama. Contoh aja. Selanjutnya adalah aturan constructors. Constructors memiliki nama yang sama dengan kelas. Tidak memiliki tipe atau pengembalian, bahkan void. Biasanya diumumkan ke publik. Secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Yaitu inheritance. Kita udah bahas kemarin di part ke-11 itu ada video tentang inheritance. Di mana inheritance itu adalah pewaris. Inheritance pewaris memungkinkan satu kelas menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam membuat kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi jenis konsep inheritance atau pewaris. Derived class atau child lah. The class that inherits from another class. Kelas yang mewarisi dari kelas lain. Jadi pewaris itu inherits. Base class atau parent. The class being inherits from. Kelas yang diwarisi dari. Jadi kelas itu diwarisi dari siapa? Atau mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol. Ini seperti ini. Oke, kita langsung ada contoh programnya. Dari contoh baris kode di samping car, kelas itu anak, mewarisi atribut dari metode atau vehicle. Sorry, bukan while. Vehicle itu kelas induk. Nah, ini. Ini itu adalah kelas induknya. Jadi dia kelas vehicle. Terus dia adanya anak kelas. Anak kelasnya ini. Seperti itu. Nah, ini juga diwaris dari. Nah, ini kalau ini yang ini ya. Kelas car itu adalah anak dari. Kalau yang public vehicle dia atas ini, berarti dia anak dari ini. Base class parent. Seperti itu. Nah, di sini programnya juga sama, yaitu car my car underscore home. Terus keluarannya dia, nah sesuai dengan yang ada di sini itu apa? Seperti itu. Misal di sini adalah Mustang, adalah Ford, terus Mustang. Ford itu kan dia pabriknya. Terus Mustang itu adalah produknya, seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi ya. Ini sudah terakhir. Oke, langsung kita ini running di VS Code apa itu inheritance. Nah, contohnya di sini aku sudah membuat sebuah program. Nah, di sini ada namanya kelas induk. Selanjutnya adalah kelas turunan, yaitu anak kelas. Nah, di mana anak kelas itu biasanya adalah seperti merek. Terus yang kedua adalah anaknya atau produknya. Contohnya seperti ini, kita running aja program C++-nya. Sebelum itu, aku selalu mengingatkan untuk kalian install program C++ terlebih dahulu ya. Nah, di sini adalah Budi makes a son. Budi mengatakan pakan. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi aku udah bilang. Jadi di sini tuh disebutnya adalah hal yang utama. Di sini juga sama aja. Terus di sini tuh anaknya. Jadi harus apa ya? Kalau kalian membuat program itu kayak yang induknya
Kalau bisa itu ditaruh paling atas terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau kita coba ke yang program ini aku membuat tentang program nama. Nah, hello world. Nah, di sini aku sudah menulis, "Halo, my name is Akmal and I'm 20 tahun." Terus di sini aku menjelaskan, namaku adalah Akmal, umur aku adalah 20, seperti itu. Misal aku di sini ganti ya udah 19 jadi 19 seperti itu, guys. Jadi di sini kita itu sekali lagi untuk menampilkan ya. So, video kita sudah sampai di sini. Emang cuma sebentar aja aku menjelaskan dari project oriented programming. Oke, so stay tune aja di part yang ke-13. See you, bye bye. Terima kasih sudah menonton.